Setiap pelatih kepemimpinan, pelatih eksekutif memiliki filosofi, cara mereka memikirkan peran, apa yang seharusnya mereka lakukan, bagaimana cara mereka melakukannya, apa hubungan yang mereka miliki dengan klien mereka, dan khususnya apa tanggung jawab klien. Saya akan memikirkan filosofi saya dengan keras dari titik itu kembali. Jadi saya mulai dengan premis yang memiliki dua bagian. Pertama, saran, keputusan, pelaksanaan adalah milik klien, itu bukan milik saya. Tidak di sana untuk melakukannya, tidak di sana untuk menginstruksikan mereka, tidak di sana untuk mengeksekusi. Pengambilan keputusan adalah milik klien. Bagian pertama, bagian kedua adalah peran saya, bukan untuk memberitahu mereka, jawabannya untuk mereka lakukan. Tetapi peran saya, menurut pendapat saya, dalam filosofi saya, seharusnya adalah membantu mereka menemukannya. Itulah perbedaan besar. Ketika seseorang memahami ide, Anda telah memimpin mereka menuju ide tersebut, mereka memahaminya. Mereka memiliki jawabannya, mereka menyadari bahwa mereka memilikinya sejak awal. Itu adalah tanggung jawab klien untuk percaya bahwa mereka memiliki jawaban, dan setelah mereka menemukan jawaban itu dengan bantuan kita, maka mereka dapat keluar dan melakukannya. Premis dari seluruh ide filosofi ini kedua adalah bahwa banyak pelatih dengan cepat, dan saya juga bersalah atas ini, akan terjebak dalam mode konsultasi atau pengajaran dan memberi instruksi. Ya, kita termasuk saya berasal dari pengalaman bisnis. Saya memiliki lebih dari 50 tahun pengalaman bisnis. Jadi sangat mudah bagi saya untuk berpikir, saya tahu jawabannya, dan saya tahu atau saya memberitahumu, mungkin saya rasa itu adalah kesalahan. Jadi, salah satu hal yang dilakukan pelatih yang baik, menurut pendapat saya, adalah mereka menyimpan pengetahuan mereka dan menggunakannya untuk membentuk proses, pertanyaan, diskusi yang membantu membimbing klien untuk menemukan jawaban itu dan apa yang akan mereka lakukan. Bekerja mundur dari itu sebenarnya kembali pada proses. Pelatih seharusnya tidak memberitahu. Yang Anda tahu itu jelas malah dengan kata pelatih. Sejujurnya, kita memikirkan pelatih atletik. Nah, pelatih memberitahu, berteriak, dan memberi instruksi. Melakukan segala macam hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pelatih eksekutif. Jadi saya hampir ingin berpikir dalam istilah mentor, membawa proses pertanyaan hampir seperti Socrates. Dalam cara Anda membantu klien menemukan jawaban, mengajukan pertanyaan yang baik, saya rasa itu adalah bentuk seni. Ini adalah bentuk seni dan keterampilan. Dan saya tidak akan mengatakan saya yang terbaik, tetapi saya telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun untuk belajar bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, saya pikir itu adalah rahasia utama. Jadi dengan itu dikatakan satu-satunya hal yang akan saya sampaikan adalah bahwa ada 3 prinsip yang harus saya sampaikan, yaitu bahwa elemen keberhasilan klien yang penting bukan milik saya. Ya, saya bisa menjadi pelatih, mentor, pemandu yang sangat sukses, apapun istilah yang ingin Anda gunakan. Tetapi jika klien tidak berhasil, maka sebenarnya tidak ada yang berhasil. Tidak ada, saya menang, mereka kalah. Kita harus menang bersama, dan satu-satunya kemenangan saya, satu-satunya rasa kemenangan saya datang ketika klien memahaminya, melakukannya. Dan itu berhasil. Mereka melangkah maju dalam hidup mereka sendiri, dalam bisnis mereka, dalam hubungan mereka dengan tim kepemimpinan atau pelanggan mereka. Maka saya menang secara otomatis. Ya, saya ingat bertahun-tahun yang lalu ketika saya telah terlibat dalam bisnis sebagai misi untuk waktu yang lama, dan seorang pemuda yang saya bimbing mulai diakui secara global sebagai pemimpin organisasi yang saya dirikan. Dan saya bahkan mengatakan dengan cara ini, ya, saya agak bangga pada diri saya sendiri bahwa ketika itu terjadi, saya tidak merasa tersinggung. Saya sebenarnya cukup bahagia. Saya menyadari seperti, wow, tim benar-benar mendapatkan tidak hanya pengetahuan keahlian dalam pelaksanaan, dia sebenarnya mendapatkan pengakuan dan saya menyukainya. Dan saya rasa cara untuk menggabungkan ini adalah bahwa sebagai pelatih yang baik, sebagai mentor yang baik, klien, menti, istilah apapun yang ingin kita gunakan harus diutamakan. Keberhasilan mereka adalah keberhasilan saya. Jadi, gitulah cara saya memikirkannya.